Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada channel Lab Decision Support System Teknik Industri Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial untuk menghitung metode AHP secara manual. Pada video sebelumnya di channel Lab TSS, kami sudah memberikan tutorial cara mengerjakan metode AHP dengan menggunakan software Super Decision. Nah, jadi untuk video ini kita akan mengerjakan metode AHP secara manual dengan Excel yang nantinya akan kita bandingkan hasilnya dengan software Super Decision. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini saya punya sebuah studi kasus yaitu tentang pemilihan lokasi kampus baru. Oke, untuk metode AHP sendiri ada beberapa informasi yang perlu didapatkan, yaitu yang pertama ada alternatif. Di sini untuk alternatif lokasi kampus baru itu ada Bekasi, Bogor, dan juga Depok. Selanjutnya diperlukan informasi terkait kriteria dan juga subkriteria. Di sini studi kasus yang dipakai yaitu ada 4 kriteria. Yang pertama yaitu kriteria biaya dengan subkriteria anggaran lahan dan juga dana konstruksi. Kriteria kedua yaitu kondisi wilayah dengan subkriteria akses jalan dan juga kepadatan yang hidup. Kriteria ketiga yaitu perizinan tanpa subkriteria, dan kriteria keempat yaitu tenaga kerja dengan subkriteria ketersediaan dosen dan juga tenaga operasional. Selanjutnya teman-teman boleh menggali lebih dalam terkait detail dari setiap kriteria dari alternatif seperti yang tertera di sini yang nantinya akan digunakan untuk perbandingan berpasangan tentunya, dan juga prioritas untuk kriterianya. Di sini prioritas kriterianya yang pertama ada biaya, kedua kondisi wilayah, ketiga perizinan, dan yang terakhir yaitu tenaga kerja. Dan untuk AHP manual ini di sini ada tabel random image yang nantinya akan digunakan untuk mencari konsistensi dari perbandingan berpasangan tersebut. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan mulai dari kriterianya dulu. Oke, langkah selanjutnya kita akan menghitung dari kriteria terlebih dahulu. Seperti pada video tutorial sebelumnya, alangkah baiknya kita akan memodelkan dulu di Super Decision untuk menampilkan hasil kuesioner dari tiap respondennya. Apabila kita sudah mendapatkan kuesioner dari setiap respondennya seperti ini, lalu kita akan pindah ke Super Decision. Kemudian kita akan klik pada bagian matriks di sini untuk memunculkan matriks yang sudah terbentuk dari hasil kuesioner. Dari hasil matriks ini akan kita pindah ke Super Decision. Perlu diingat untuk warna dan juga anak panahnya ya. Apabila anak panah ke kiri dan warna biru, itu artinya kriteria yang di bagian baris itu lebih penting daripada di bagian kolom. Oke, karena ini kondisinya biru semua, maka akan kita tuliskan langsung. Oke, apabila matriks yang tertera di Super Decision sudah dipindahkan ke Excel, langkah selanjutnya kita akan melakukan perhitungan perbandingan berpasangan kriteria secara manual atau normalisasi. Nah, di sini yang pertama kali yang harus dilakukan yaitu apabila kriteria pada baris dan juga kriteria pada kolom itu memiliki kriteria yang sama, kan kita langsung tuliskan satu saja karena kriterianya sama. Contohnya pada kolom biaya dan juga baris biaya kan kita tuliskan satu, begitu juga pada kondisi wilayah, perizinan, dan juga tenaga kerja. Selanjutnya kita akan sebut ini sebagai angka diagonal 1 ya, akan lebih mudah aja. Selanjutnya pada sel-sel yang berada di atas angka diagonal 1 akan kita isikan sama persis dengan tabel matriks yang dari Super Decision ini. Misal pada kolom kondisi wilayah dengan baris biaya akan kita ambil dari sini. Itu pula juga yang lain, kita bisa langsung drag saja. Selanjutnya, untuk sel-sel yang berada di bawah angka diagonal 1 ini, itu akan kita hitung dengan cara yaitu kolom biaya dengan baris kondisi wilayah. Itu nilainya 1 dibanding kolom kondisi wilayah dengan baris biaya. Gini. Kemudian untuk perizinan, sama nilainya kita hitungnya yaitu 1 dibanding, karena di sini dia kolom biaya dengan baris perizinan, maka kita ambil dari kolom perizinan dengan baris biaya. Kita lanjutkan dengan sel-sel yang lainnya.
setelah kita isi semua sel yang ada di sini, kita akan totalkan. Oke, apabila sel-sel pada normalisasi sudah terisi semua, kita akan hitung total setiap kolomnya. Kita pakai rumus sum aja. Oke, untuk normalisasi sudah selesai, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu perhitungan matriks nilai kriteria manual. Di sini kita akan menghitung untuk memunculkan nilai bobot atau prioritasnya, kemudian kita akan nilai konsistensinya. Untuk memunculkan nilai bobot atau prioritasnya, caranya yaitu pada sel kolom biaya dibanding baris biaya, itu kita akan ambil dari sel tabel normalisasi dibagi dengan total dari baris tersebut. Kemudian untuk kolom biaya baris kondisi wilayah, kita akan hitung dengan cara mengambil nilai kolom biaya dengan kondisi wilayah di tabel normalisasi dibagi dengan totalnya juga. Pula pada setiap sel pada kriterianya ya. Kita bisa seperti ini, biar lebih cepat. Oke, selanjutnya kita akan totalkan setiap barisnya, dan total setiap barisnya ini harus berjumlah 1 ya teman-teman, dan juga total setiap kolomnya. Selanjutnya kita akan hitung prioritasnya dengan cara kita akan membagi jumlah dari kolom ini, kita akan bagi dengan kita menggunakan beberapa kriteria. Kita akan di sini menggunakan 4 kriteria, maka akan kita bagi dengan 4. Begitu juga dengan kolom kriteria lainnya. Jangan lupa total tetap kita hitung aja. Oke, untuk mencari nilai eigenvalue di sini kita akan coba mencari nilai eigenvalue pada baris biaya ya. Caranya yaitu kita akan mengalihkan setiap kriteria pada baris matriks perbandingan berpasangan atau normalisasi dengan nilai prioritas. Oke, karena di sini kita akan mencari nilai eigenvalue dari baris biaya, kita akan gunakan nilai-nilai pada sel baris biaya pada tabel perhitungan perbandingan berpasangan. Di sini kita akan kalikan kriteria baris biaya dengan bobotnya, lalu kita akan jumlahkan dengan kriteria-kriteria yang lain. Di sini kondisi wilayah kita kalikan dengan prioritas kondisi wilayah. Kemudian baris perizinan kita kalikan dengan prioritas perizinan, dan juga baris tenaga kerja akan kita kalikan dengan prioritas tenaga kerja. Setelah itu kita akan bagi nilainya dengan nilai prioritas dari eigenvalue yang akan kita cari, yaitu kita akan mencari eigenvalue dari baris biaya, maka akan kita bagi dengan prioritas baris biaya. Untuk eigenvalue, cara mencarinya seperti itu, tinggal kita ulangi untuk setiap baris kriterianya. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai eigenvalue pada setiap baris kriteria. Agar lebih cepat, kita akan mengunci pada setiap sel prioritas ini. Kemudian untuk lambda max-nya, cara perhitungannya yaitu total dari eigenvalue akan kita bagi dengan jumlah kriteria yang kita pakai. Di sini kita pakai 4 kriteria, maka akan kita bagi 4. Kemudian untuk CI-nya yaitu akan kita hitung dengan cara nilai dari lambda max ini akan kita kurangi dengan jumlah kriteria yang kita pakai yaitu 4. Kemudian hasil perhitungan tersebut akan kita bagi dengan perhitungan jumlah kriteria yang kita pakai yaitu 4 dikurangi dengan 1. Dan RI-nya di sini atau random index kita bisa lihat dari tabel ini. Kita akan menggunakan 4 kriteria. Maka dari itu number of matrixnya atau N-nya kita akan menggunakan 4. Dengan N 4 maka kita akan mendapatkan nilai RI sebesar 0,9. Kita tinggal tuliskan saja 0,9 di sini, dan untuk rumus CR-nya yaitu kita akan membagikan CI dibagi dengan RI, maka akan kita dapatkan konsistensi rasionya atau inkonsistensinya di sini. Itu untuk kriterianya. Untuk subkriterianya caranya sama, yaitu kita akan mengambil nilai matriks dari super decision yang sudah diisi kuesionernya. So di sini kita ambil kriteria biaya, itu nilainya 3 ke arah anggaran. Begitu pula dengan matriks lainnya. Oke, untuk cara menghitung manual pada subkriteria kurang lebih caranya sama, yang membedakan hanya jumlah matriks atau N yang kita pakai. Di sini kan kita subkriterianya ada 2, maka N yang kita pakai ada 2. Oke, caranya sama. Untuk setiap kolom dan baris dengan subkriteria yang sama akan kita isi nilai 1 untuk membentuk angka diagonal 1. Sel di atas angka diagonal 1 akan kita ambil
nilainya pada sel matriks tadi yang berada di bawah angka diagonal 1. Cara menghitungnya akan dengan cara 1 dibagi dengan sel yang ada di atas angka diagonal 1. Kemudian akan kita totalkan. Oke, untuk normalisasi sudah selesai atau perhitungan perbandingan pasangan. Kemudian dilanjutkan untuk perhitungan matriks subkriteria ya secara manual. Caranya masih sama. Kita membagikan. Nah, kita jumlahkan garis dan kolom. Yang membedakan di sini untuk subkriteria dan juga kriteria, karena di sini kita pakai matriksnya 2 atau subkriteria 2. Maka yang tadinya kalau di kriteria kita bagi dengan 4, di sini kita akan bagi jumlah barisnya dengan 2 karena kita menggunakan subkriterianya atau matriksnya 2. Sedikit dulu, caranya sama, yaitu kita akan mengalihkan tiap nilai pada garis normalisasi dengan garis kasnya dan jumlah setiap subkriterianya. Lalu kita akan bagi dengan prioritas untuk nilai eigenvalue kita cari. Sehingga kita akan mencari nilai eigenvalue dari anggaran lahat. Kita akan bagi dengan prioritas anggaran lahat. Kita akan blok dengan prioritas untuk supaya kita dapat di sini untuk lambda max-nya. Kita akan mengambilnya dari total eigenvalue, kita bagikan dengan jumlah subkriteria yang kita pakai, yaitu 2. Untuk CI-nya atau konsistensi indeksnya, kita akan menghitungnya dengan cara lambda max ini kita akan kurangi dengan jumlah kriteria yang kita pakai yaitu 2, kemudian dibagi dengan jumlah kriteria yang kita pakai dikurangi 1, yaitu 2. Nah, untuk random indeksnya, karena di sini kita pakai 2 subkriteria atau 2n di sini, maka RI-nya akan berjumlah 0. Kita tulis saja 0 di sini. Karena di sini CI dan RI-nya bernilai 0, maka konsistensi ratio-nya atau inkonsistensinya akan bernilai 0 juga. Oke, apabila teman-teman mau menampilkan div 0 ini menjadi 0, ya, teman-teman bisa menggunakan rumus seperti ini. If error, CI dibagi RI, maka akan ambilnya 0. Karena di sini kita ada 3 kriteria yang memiliki subkriteria, maka akan kita lakukan perhitungan sebanyak 3 kali untuk setiap kriterianya. Oke. Apabila semuanya sudah terisi pada setiap kriterianya, yaitu ada 3, kriteria biaya, kondisi wilayah, dan juga kerja, kita akan lanjut ke bagian alternatif. Untuk alternatif, karena di sini kita memiliki total subkriteria sebanyak 6 dan juga kriteria tanpa subkriteria itu 1, maka akan kita lakukan perhitungan sebanyak 7 kali di alternatif di sini, yaitu untuk anggaran lahan, dana konstruksi, akses jalan, kepadatan penduduk, ketersediaan dosen, tenaga operasional, dan juga perizinan. Walaupun perizinan di sini merupakan kriteria, namun dia tidak memiliki subkriteria, maka kita akan langsung hitung saja di bagian alternatif. Untuk bagian alternatif, di sini catatannya masih sama, karena di sini kita menggunakan n-nya sebanyak 3, nanti bedanya ada dapat pada perhitungan prioritas, lambda max, dan juga CI. Saya akan contohkan satu ya, untuk anggaran lahan di sini. Pada matriks Excel, kita akan isi nilainya pada hasil matriks dari superposition. Nah, di sini kita menemui kasus terdapat angka merah dengan anak panah ke atas. Di sini artinya kriteria Depok 2 kali lebih penting daripada kriteria Bogor. Cara menuliskannya yaitu di sini 4. Kita akan menuliskannya dengan cara 1 dibanding nilai dari matriks superposition. Di sini 2 akan kita tuliskan di sini. Nanti akan munculnya 0,5. Di sini artinya yaitu Depok 2 kali lebih penting daripada Bogor, atau Bogor itu hanya setengah kali lebih penting daripada Depok. Mudahnya seperti itu cara membacanya. Kita lanjut ke bagian anggaran lahan. Caranya sama, untuk normalisasi pada kolom dan baris dengan komponen yang sama, kita akan nilai 1, angka diagonal 1. Untuk sel-sel di atasnya kita akan langsung ambil pada tabel matriks di sini. Dan untuk sel-sel yang ada di bawah angka diagonal 1 akan kita hitung dengan cara 1 dibagi nilai yang ada di atas angka diagonal 1. Dan kita akan totalkan normalisasinya.
Oke, untuk perhitungan matriks manualnya untuk memunculkan bobot atau prioritas pada tahap ini caranya masih sama, yaitu membagikan sel yang sama pada tabel normalisasi dibagi dengan totalnya. Berlaku untuk setiap kriteria. Alternatif ya, ini kan alternatif. Perlu diingat ya teman-teman, untuk bagian perhitungan matriks secara manual untuk memunculkan prioritas dan kemudian memunculkan konsistensinya, ini nilainya harus 1 ya teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan untuk menjumlahkan garisnya. Nah, di sini untuk menghitung prioritas, karena di sini kita pakai 3 alternatif atau 3N ya, maka cara menghitungnya yaitu jumlahnya dibagi 3 karena kita pakai 3N atau 3 alternatif. Eigenvalue masih sama, yaitu mengalihkan nilai pada garis matriks normalisasi dengan prioritas yang kita cari eigenvalue-nya dijumlahkan dengan perkalian komponen lainnya atau alternatif lainnya. Dan dibagi dengan prioritas Kasih, karena kita akan mencari eigenvalue dari Kasih. Oke, cepat kita akan blok pada bagian prioritasnya. Kita bisa kita break. Kemudian untuk lambda max-nya, karena di sini kita alternatifnya ada 3, maka akan kita membagikan nilai total eigenvalue dengan 3. CI-nya yaitu kita kurangi dulu lambda max dengan jumlah alternatif yang kita pakai, kemudian kita bagi dengan jumlah alternatif yang kita pakai dengan 1 atau 3/1. Nah, untuk random index-nya, karena di sini kita pakai 3 alternatif atau 3N, maka kita akan menggunakan random index sebesar 0,58. Kita tulis di sini 0,5 dan kita cari konsistensinya dengan cara CI dibagi dengan R. Oke, itu untuk contoh perhitungan anggaran lahan. Untuk alternatif yang lainnya, di 6 alternatif yang lainnya, perhitungannya sama, hanya menyesuaikan dengan apabila dana konstruksi, kita akan ambil dengan matriks dana konstruksi. Nah, apabila semua alternatif sudah kita hitung, kita akan lanjut ke bagian perhitungan combine. Nah, perhitungan combine di sini kita akan lakukan apabila kita punya lebih dari 1 responden. Di sini sebenarnya saya sudah menyiapkan 5 responden untuk setiap kriteria, subkriteria, dan juga alternatifnya. Caranya sama, hanya tinggal pengulangannya saja setiap responden. Ini ya, sudah ada data untuk responden 1, 2, 3, 4, dan 5 yang masuk ke bagian combine AHP. Untuk cara combine AHP untuk bagian kriteria, subkriteria, dan juga alternatif itu caranya sama, hanya kita akan mengambil nilainya pada setiap komponennya yang lain. Nah, untuk cara menghitung nilai combine yang saya sudah bilang tadi, saya sudah menyiapkan data dari 5 responden. Di sini sifatnya hanya rekap saja ya teman-teman, nggak boleh dibentuk seperti ini atau tidak, bebas. Yang penting yang bagian ini. Untuk cara combine sendiri pada bagian kriteria, kita akan mengalihkan setiap nilai pada matriks perbandingan berpasangan. Apabila di sini kolom kondisi wilayah dengan biaya, kita akan ambil dengan kolom kondisi wilayah dan juga biaya, dan akan kita kalikan semuanya untuk setiap responden. Responden 1, responden 2, responden 3, responden 4, dan juga responden 5. Kemudian kita akan pangkatkan dengan 1 banding atau 1 per jumlah responden yang kalian pakai. Di sini pakai 5 responden, maka 1 banding atau 1/5. Oke, cara mencari combine rumusnya seperti ini ya teman-teman. Di video tutorial AHP dengan menggunakan software Super Decision sebelumnya juga sudah dijelaskan. Ini untuk kriteria, untuk subkriteria dan juga alternatif caranya juga sama persis. Oke, untuk subkriteria sudah selesai, sudah masuk semua. Kemudian kita akan masuk ke alternatif. Di sini karena tadi yang sudah saya bilang ada 7 perhitungan, kita akan menghitung combine 7 alternatif. Alternatif semuanya sudah masuk ya teman-teman. Yang selanjutnya kita bisa menghitung ulang perbandingan berpasangan atau normalisasi kriteria secara manual, dan juga matriks nilai kriteria untuk mencari prioritas atau bobot secara manual juga dengan nilai combine yang sudah kita dapatkan ini ya. Jadi nanti cara mencarinya kita akan menggunakan nilai matriks dari combine, bukan dari setiap responden.
Untuk perhitungan manual dengan menggunakan nilai combine pada kriteria sudah selesai. Tinggal kita akan ulangi untuk pada bagian subkriteria dan juga alternatif. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan semua perhitungan manual dengan nilai combine ya. Untuk subkriteria kita pakai nilainya yang ini, dan untuk alternatif kita pakai nilainya yang ini, yang combine. Nah, sudah di combine. Oke, sudah semua. Selanjutnya kita akan menghitung untuk hasil akhir. Di sini saya sudah bantu untuk rekap setiap nilai pada alternatif, subkriteria, dan juga kriteria. Nah, misal contoh untuk nilai kriteria pada biaya di sini, itu saya ambil dari nilai di sini ya, perhitungan manual untuk kriteria. Pada bagian prioritas atau bobotnya, kita ambil nilai prioritas atau bobotnya. Begitu pula pada nilai subkriteria, kita ambil nilai prioritas atau bobotnya, juga alternatif. Nih ya, kita ambil prioritas atau bobotnya saja. Nah, kalau sudah kalian menemukan semua nilai prioritas atau bobotnya untuk alternatif subkriteria dan juga kriteria. Nah, untuk menghitung hasil akhirnya, di sini saya sudah menyiapkan tabel. Di sini teman-teman boleh menggunakan format tabel yang lainnya. Di sini saya bentuk seperti ini agar lebih mudah. Di sini ada bagian subkriteria, nilai kriteria, dan juga lokasi-lokasi dari alternatif. Nah, di sini kan ada nilai-nilai nih. Nah, nilai-nilai ini maksudnya apa? Misal dari anggaran lahan itu nilai dari subkriteria anggaran lahan. Di sini ya 0,807. Di sini ada nilai kriteria 0,459 itu dari nilai kriteria biaya karena anggaran lahan itu masuk pada kriteria biaya. Sini ya, nih masuk kriteria biaya. Kemudian cara mencari hasil akhirnya kita perlu mengalihkan dulu dari tiap lokasinya ya. Pada anggaran lahan itu cara mencarinya nilai dari subkriteria kita kalikan dengan nilai kriteria, kemudian kita kalikan dengan nilai pada lokasi tersebut. Bekasi anggaran lahan kita cari di sini. Bekasi anggaran lahan ini. Itu pula juga dengan Bogor. Dan juga Depok. Nah, sebenarnya ada cara lebih cepat agar teman-teman tidak perlu memasukkan setiap lokasinya satu persatu, yaitu dengan cara langkah awalnya masih sama, yaitu mengalihkan nilai subkriteria dengan nilai kriteria, kemudian dikalikan dengan nilai lokasi, tapi ditranspose. Di sini untuk dana konstruksi, kita akan drag nilainya 3 nilai pada setiap lokasi ini. Akan langsung muncul seperti ini. Oke, kita lanjutkan pada komponen yang lainnya. Nah, untuk bagian perizinan, karena dia tidak memiliki subkriteria, maka caranya hanya kita mengalihkan nilai kriteria dengan nilai alternatifnya langsung. Dan kita akan totalkan setiap lokasinya. Dan juga kita akan rankingkan dengan rumus rank. Maka kita akan mendapat hasil akhir yaitu Bekasi terpilih sebagai lokasi kampus baru ya. Langkah selanjutnya kita bisa bandingkan dengan hasil software atau super decision. Di sini saya membuat sheet baru. Nah, di sini saya sudah masukkan ya. Untuk nilainya di sini saya menggunakan nilai combine. Nah, di sini ada nilai combine dan juga nilai combine input software. Bedanya apa? Ini untuk apabila nilai pada combine-nya itu di bawah 1. Sebagai contoh, di sini pada bagian alternatif anggaran lahan itu nilai sel kolom Depok dengan baris Bogor itu di bawah 1, 0,56 sekian. Untuk diinputkan ke software, maka itu perlu dilakukan perhitungan 1 per si nilai yang di bawah 1 ini. Kenapa? Agar nanti saat dimasukkan itu kita bisa men-setting pada super decision itu dengan panahnya ke atas ya teman-teman, seperti itu. Nah, atau teman-teman bisa melihat pada video tutorial AHP dengan software super decision sebelumnya. Ini juga ada cara untuk mengkonvert dari nilai Excel ke nilai software atau input software juga. Oke. Di sini coba akan kita bandingkan untuk bagian kriteria. Sini sudah saya copy nilai kriteria. Pada nilai kriteria software, nilai yang dihasilkan yaitu kita bandingkan prioritasnya ya di sini dengan nilai yang berada di sebelah kanan sini. Nah, nilainya hampir mirip ya teman-teman, dan juga kita bisa juga bandingkan dengan konsistensi ratio dengan inkonsistensi. Di sini mirip ya teman-teman untuk nilainya. Coba kita bandingkan pada bagian salah satu dari subkriteria biaya. Di sini karena
dia hanya menggunakan 2 kriterianya, maka inkonsistensinya pasti nol. Bandingkan prioritasnya saja. Sini prioritasnya sangat mirip ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ke bagian alternatif, salah satu saja. Yang anggaran lahan. Untuk anggaran lahan, pada bagian prioritasnya itu mirip ya teman-teman hasilnya. Tidak jauh berbeda dan inkonsistensinya juga sesuai, mendekati juga atau di sini mirip ya. Kemudian kita akan bandingkan hasil akhirnya juga ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan super decision yang isinya itu hasil combine ya. Coba kita bandingkan. Nah, di sini ya teman-teman, kita akan bandingkan nilai normalnya dengan total dari hasil akhirnya. Di sini untuk Bekasi 0,483, untuk software juga 0,483, Bogor 0,207, sedangkan pada software itu 0,206 dan Depok 0,310. Depok sama ya, 0,310. Nah, hasilnya ini mendekati dan malah bisa dikatakan mirip ya teman-teman antara perhitungan manual kita dan juga perhitungan software. Baik, sekian tutorial perhitungan AHP secara manual yang saya sampaikan, semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.